Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kesogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari seorang yang katanya seorang mualaf yang membahas iman kekristenan, padahal sekarang dia sudah meninggalkan kekristenan. Itu kalau benar ya. Nah, saya akan mengajak kita untuk mendengarkan apa yang dia katakan di dalam videonya mengenai kekristenan, dan kita akan meluruskan supaya orang tidak salah paham tentang iman kekristenan. Kita mau dengar videonya, mari kita simak video bersama-sama. Pernah saya mendengar ada orang Kristen yang berkata seperti ini. Kalau tidak salah dia seorang pendeta. Dia bilang gini, Allah itu kan maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Yang maha kuasa berarti dia bisa segalanya, termasuk menjadi manusia katanya kan. Nah, termasuk jadi manusia. Justru kalau Allah itu nggak bisa jadi manusia, berarti dia nggak kuasa, kata beliau. Nah, dalam Islam, konsep keislaman itu, Allah kan menciptakan sesuatu itu tinggal berkata kun, jadilah, maka fayakun, maka terjadilah. Artinya apa? Kalau Allah mau menciptakan matahari, tinggal ciptakan matahari. Kalau Allah mau ciptakan bulan, tinggal ciptakan bulan. Kalau mau menciptakan manusia, tinggal ciptakan manusia. Nggak perlu Allah itu harus jadi matahari, kemudian berubah lagi jadi bulan, kan ribet sekali. Artinya justru malah nggak kuasa gitu loh. Jadi malah tidak kuasa. Mau jadi bulan, harus berubah dulu jadi bulan. Nanti mau jadi matahari, harus berubah dulu jadi matahari. Mau jadi manusia, harus berubah dulu, kan ribet. Tapi justru dia itu akan jadi maha kuasa ketika dia nggak perlu jadi berubah apa-apa, tinggal bilang aja, jadilah Yesus, jadi. Karena nanti orang akan berpikiran, orang sekarang ini agak aneh saya lihat ya, apalagi para pemikir filsafat ya. Mereka itu berpikiran pada Allah itu bisa segalanya. Akhirnya kalau ditanya bisa jadi iblis, ya bisa berarti karena bisa jadi segalanya. Nah, di situ kan kita secara tidak langsung kita telah melakukan penghinaan kepada Tuhan. Kenapa? Kita tahu bahwasanya iblis itu adalah sosok yang jahat, sosok yang nggak mungkin itu dinisbatkan kepada Allah gitu. Nah, secara otomatis kalau Allah bisa berubah menjadi iblis, maka ya jadinya kita ya sifat-sifatnya akan ikut terbawa. Seperti kalau Allah berubah jadi manusia, sifat-sifat manusia lapar, ngantuk, tidur. Maaf ya, misalnya kalau misalnya saya tidak masuk menghina tidak, tapi ini fakta kan. Dalam Alkitab itu kan Yesus kan disunat gitu kan. Justru agak nggak mungkin gitu loh kalau Tuhan yang menciptakan alam ini seperti itu gitu, nggak mungkin. Jadi justru kita itu dengan tidak menisbatkan Allah itu kepada apapun, situlah kita memuliakan Tuhan itu sendiri, karena Tuhan itu sendiri tidak menyerupai makhluk apapun. Akhirnya saya masuk Islam karena sudah banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Bahkan saya sampai pernah ini loh, ditambah Allah. Entah bagaimana kita ketika baca Al-Quran itu kayaknya memang kalau orang-orang yang mau ditunjukkan hidayah sama Allah, ayat-ayat Al-Quran itu menjadi penguat. Contoh gini, misalnya ketika saya itu dalam keadaan sedih gitu kan, ketika saya itu dalam keadaan ada keraguan, maka kan ada surah-surah Al-Baqarah itu kan, yang paling harusnya orang yang cerdas, orang yang berakal, harusnya ketika dia membaca ayat itu dia semakin takjub dengan Al-Quran. Ya, demikian videonya ya. Anda bisa mendengarkan videonya secara utuh di channelnya Ngaji Cerdas. Inilah kesalahan dari teman-teman kita dalam memahami Allah. Katanya, kenapa kalau Tuhan Allah mau menjadikan sesuatu, kenapa tidak langsung saja berkata begitu ya? Nah, ini menarik untuk saya tanggapi karena memang banyak orang tidak memahami hal itu. Di dalam Alkitab teman-teman, kalau Anda membaca kitab Kejadian ya, Anda melihat penciptaan dikerjakan oleh Allah begitu sistematik dan juga begitu luar biasa, di mana dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ya. Dan Allah di situ sebagai seorang yang sangat berkuasa, sebagai seorang yang punya kapasitas untuk mengadakan segala sesuatu dengan kuasa yang dia miliki. Misalnya
Saya ingin bicara soal dekret dan perintah ya. Karena tadi tuntutannya, kenapa tidak langsung saja Tuhan menghadirkan manusia atau dia langsung saja menjadi manusia. Nah, ini yang tidak diketahui oleh banyak orang karena berpikir dengan cara Yesus waktu dilahirkan oleh Maria, mereka pikir Tuhan nggak berkuasa gitu. Justru di situ kita bisa melihat hikmat Allah yang begitu besar, di mana dia harus melalui proses untuk menjadi manusia, sehingga keberadaannya sebagai manusia itu seutuhnya gitu loh, tidak jadi-jadian. Kan lucu kalau seandainya orang melihat sekarang Tuhan langsung hadir ya, tiba-tiba langsung datang. Orang pasti akan sulit mempercayai ini siapa, ini manusia jadi-jadian kah? Beda kasusnya seperti Adam dan Hawa, karena itu sudah dinarasikan di dalam Alkitab, dan Tuhan menciptakan mereka, dan bahkan ada pola-pola dia membentuk mereka dari debu tanah dan menghirupkan nafas ke dalam hidungnya sehingga mereka menjadi manusia. Ada prosesnya, tidak langsung ada dekret yang keluar dari mulut atau firman yang keluar dari mulut Allah untuk memberitahukan seperti pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah begini, jadilah terang, jadi begini. Jadi hanya dengan perkataan di dalam dekret Allah, di dalam firman yang keluar dari mulutnya, itu langsung terjadi. Dan kita bisa melihat juga perintah-perintah Allah yang lain, di mana dia harus melalui proses ya, sama seperti manusia tadi menciptakan manusia, dia ambil dari debu tanah lalu menghirupkan nafas ke dalam hidungnya, lalu mereka menjadi manusia. Jadi justru karena Allah adalah Allah yang berkuasa, dan tidak hanya Allah yang berkuasa, dia adalah Allah yang maha bijaksana. Waktu Yesus menjadi manusia, itu dia pakai proses yang sangat luar biasa, dan justru disitulah kemahakuasaan Allah itu dinyatakan. Nah, itulah sebabnya iman kekristenan itu sangat luar biasa, teman-teman. Karena apa? Kita mempercayai Allah yang begitu berkuasa dan juga begitu berhikmat. Saya tidak tahu tadi kenapa dia mengatakan waktu saya mau masuk Islam lalu saya mengingat kitab yang menguatkan saya. Justru saya beda. Kalau saya, teman-teman, kenapa saya tetap menjadi orang Kristen ya? Satu ayat yang sangat menguatkan saya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, di mana Yesus berkata, "Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku sampai selama-lamanya." Jadi saya mempercayakan hidup saya kepada Yesus karena hanya Dia yang bisa ya menjamin, yang memberi hidup yang kekal kepada saya. Kalau hanya memuaskan perasaan saya tidak akan sampai ke sana. Tetapi hidup kita ini kan lahir lalu mati. Pertanyaan pentingnya adalah setelah kita mati itu kita kemana? Nah, karena itu saya bersyukur sekali karena ada dalam Yesus itu adalah sesuatu anugerah, karena di dalamnya saya akan memperoleh bagian yang saya tidak mungkin bisa dapatkan dengan cara saya dan dengan usaha yang saya berikan. Tapi karena kasih karunia Yesus beri kepada saya, sehingga saya dapat memperoleh jaminan keselamatan itu. Nah, untuk lebih jelas saya akan ajak kita untuk melihat ya dekret Allah dalam Kejadian pasal 1 lalu ayat yang ketiga ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini dekret. Ini bicara soal di mana Allah yang berkuasa berfirman, maka semua jadi. Nah, di dalam pikiran teman-teman kita, kenapa nggak pakai cara ini? Nah, itulah saya katakan tadi, waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, sama seperti di dalam Kejadian ini, segala sesuatu diciptakan hanya dengan firman, teman-teman. Itu hebat sekali, itu dekret namanya. Dan ini tidak bisa digagalkan. Hanya dengan firman, maka itu terjadi. Itu hebatnya Tuhan. Tetapi kok waktu menciptakan manusia, Tuhan Allah harus mengambil bahan dari tanah ya, dari debu tanah, sehingga menciptakan manusia dan membentuk mereka dan menghirupkan napas ke dalam dirinya. Kenapa ini tidak diterapkan kepada Yesus? Saya mau kasih tahu teman-teman, Yesus itu bukan ciptaan, tapi dia berinkarnasi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Dia harus menjadi manusia. Kepentingannya adalah supaya dia menjadi sama dengan manusia. Karena apa?
manusia ini sudah berdosa dan perlu ditebus. Nah, itulah sebabnya dia harus melalui proses itu. Sehingga pada waktu dia menjadi manusia, waktu kita melihat dia melakukan kehidupan-kehidupan seperti yang dialami oleh manusia, kita nggak heran, karena keberadaan Yesus sebagai manusia seutuhnya itu sempurna adanya. Tapi tidak hanya itu, di dalam diri Yesus Kristus, dia adalah Allah yang sejati. Manusia seutuhnya, tetapi dia juga adalah Allah yang seutuhnya. Dan waktu Yesus mengalami semua apa yang dialami oleh manusia, baik sedih, dia makan, bahkan tadi disinggung soal sunat, dia melakukan itu karena apa? Dia lahir dari tradisi Yahudi. Dia harus hidup menurut hukum dan tradisi Yahudi. Jadi justru disitulah Allah menunjukkan dia berkuasa, dan dia juga tidak bodoh, dia berhikmat, sehingga dia melalui proses yang semuanya itu bisa diterima secara logis, secara ilmiah, ya. Dia memperlihatkan dirinya adalah Allah yang berkuasa. Jadi itu saja jawaban saya untuk menjelaskan soal kenapa tidak langsung saja Tuhan menjadikan Yesus. Nah, karena di pikiran mereka Yesus itu posisinya hanya sebagai ciptaan. Karena tidak memahami kekristenan, ya jadinya seperti itu. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan berkati ya.